Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak atau Ibu dosen penguji uji kinerja UMPTE dalam jabatan Kementerian Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Saya atas nama Musabir SPD, nomor induk mahasiswa 210000124564, salah satu mahasiswa LPTK UIN Makassar, gelombang kedua, rombongan pertama tahun 2024 akan materinya bagaimana yang juga kehormatan kelas 11 dengan model pembelajaran wajib untuk lebih jelasnya mari kita simak video pembelajaran berikut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang yaitu menguatkan iman dengan menjaga kehormatan, akhlak, malu dan apa yang kita bahas kali ini yaitu tentang menjaga kehormatan dan ikhlas. Bagus ya? Ya. Pada materi kita akan bahas tentang bagaimana yang malu dan oke. Kemudian kita akan baca sama-sama di lingkungan selama malam ya. Ayat 28. Jadi bagus yang lingkungan bahasa kalian berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam. Ya bani Adam. La yaftinannakum syaitan. La yaftinannakum syaitan. Kama akhrajaha. Kama akhrajaha. Abwaikum. Abwaikum. Minal jannati. Minal jannati. Yanzi'u anhuma. Yanzi'u anhuma. Libasahuma. Libasahuma. Liyuriyahuma. Liyuriyahuma. Sawatihim. Sawatihim. Innahu yarakum. Innahu yarakum. Huwa wa qabiluhu. Huwa qabiluhu. Min haitsu la Min haitsu la tarawnahum. tarawnahum. Inna ja'alna syayatina. Inna ja'alna syayatina Awliya'a lilladzina awliya'a lilladzina la yu'minun. la yu'minun. Wa idza fa'alu Wa idza fa'alu fahishatan qalu fahishatan qalu wajadna 'alaiha wajadna 'alaiha aba'ana aba'ana wallahu amarna wallahu amarna bi amarna bi qul inna allaha qul inna allaha la ya'muru bil fahsya la ya'muru bil fahsya ataquluna ataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. 'ala Allahi ma la ta'lamun. Qul amara rabbi Qul amara
Bilqistos. Wa aqimu wujuhakum inda kulli masjidin wad'uhu mukhlisina lahuddin kama bada'akum ta'udun. Yaitu surat Al-A'raf ayat 27 sampai 20. Ya. Ya, pada materi yang minggu lalu kita sudah mempelajari tentang Quran surat Yunus ya, ayat 40-41 dan Quran surat Al-Maidah ayat 32 tentang, ada masih ingat tentang apa? Tentang toleransi dan menjaga kehidupan manusia ya. Ya. Di sini ada masih tahu pengertian toleransi yang pelajaran kita minggu lalu? Toleransi adalah saling masih ada berapa ya pelajaran minggu lalu. Oke, berikutnya ya, ini ada pertanyaan ya, apakah kalian mengetahui tentang menjaga kehormatan dalam Islam? Kalian tahu apa itu menjaga kehormatan? Ada? Ada, coba yang akan tahu? Ya, menjaga kehormatan adalah menjaga harga agar tidak berbuat hal-hal yang tidak baik atau berbuat dosa ya. Ya, kemudian apakah kalian tahu contoh ikhlas dalam kehidupan sehari-hari? Ada yang bisa berikan contoh tentang ikhlas? Ya, ikhlas dalam menolong orang lain ya. Jadi kalau menolong itu harus dengan sepenuh hati atau ikhlas ya. Jangan menolong orang hanya karena ingin sesuatu atau mengharapkan imbalan ya. Agar apa yang kita lakukan itu bernilai ibadah atau pahala. Ya. Kalau dalam Jawaris dikatakan bahwa innamal a'malu binniyat ya, segala sesuatu tergantung niat. Kalau niatnya akhirat, ya insya Allah dia akan mendapatkan pahala. Kalau niatnya dunia, dia akan mendapatkan dunia. Jadi dalam melakukan sesuatu tentu harus dengan ikhlas. Kemudian, ya tujuan pembelajaran pada tema kali ini yaitu menganalisis cabang iman, yaitu menjaga kehormatan dan ikhlas. Ya, itu merupakan salah satu cabang iman. Oke, berikutnya. Ya, di sini ada pertanyaan. Apakah kalian bisa memberikan contoh dari cabang iman menjaga kehormatan dan ikhlas? Saya sudah diberikan contoh ya. Dalam kalau kemudian dalam berbuat harus hati-hati agar tidak berbuat dosa. Karena harga diri seseorang itu dilihat dari perbuatannya. Kalau misalnya orang tersebut selalu melakukan perbuatan dosa, maka di mata orang lain dia sangat berdosa. Ya, sangat berdosa, sangat berdosa. Ya. Karena dia lebih banyak melakukan perbuatan dosa. Kalau misalnya seseorang melakukan hal baik, ya, berarti orang menilainya apa? Baik. Dan saya suka menolong, ya, suka berbagi kesusahan. Misalnya dia akan mendapatkan predikat yang baik. Ya, pertama menjaga kehormatan ya. Ya, maksud dari menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik dan kemuliaan diri. Ya.
Nah, yang kata lain menjaga harkat, martabat dan harga diri manusia. Nah, di sini dalam menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah ya. Jadi muru'ah adalah proses penjagaan tingkah laku seseorang agar sejalan dengan ajaran agama yang dihiasi diri dengan akhlak terpuji dan menjauhi segala bentuk Keburukan. Jadi kalau misalnya agama melarang berbuat dosa, kita ikut ya. Kalau misalnya agama melarang untuk berbuat sesuatu, kita jangan lakukan. Karena perintah dan larangan itu pasti ada sebab akibat. Tahu? Itu. Kemudian, ya selain muru'ah juga disebut dengan ifah ya. Jadi menjaga kehormatan itu selain disebut tadi muru'ah, ya disebut juga dengan ifah. Ifah artinya itu iya, menjaga sesuatu itu yang tidak bermanfaat. Ya, jadi kita sebagai muslim ya harus bisa bermanfaat terhadap orang lain. Sudah dipaham? Jangan di lingkungan kita bikin kekacauan ya. Jadi orang agar kita tidak baik. Ya, kemudian ya sikap muru'ah atau menjaga kehormatan dibagi menjadi 3 macam ya. Pertama, muru'ah terhadap diri sendiri. Maksudnya ini mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari perilaku yang tercela dimanapun dan apapun. Itu dalam keadaan Sendiri. misalnya namanya dosa itu harus kita jauhi ya, walaupun kita dalam keadaan diri sendiri. Ya contohnya misalnya kita puasa ya, ya kalau kita membaca itu gampang saja tinggal ya, sembunyi di tempat yang sunyi. Kan tidak ada yang lihat toh? Iya. Tapi ada yang lihat yaitu Allah Subhanahu. Jadi namanya dosa walaupun dilakukan sendiri pasti Allah tahu ya. Jadi paham ya? Berikutnya. Yang kedua, muru'ah terhadap sesama. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dan menghindari perilaku tercela kepada orang lain. Sekolah dan jadi saya jelaskan tadi bahwa dalam lingkungan itu kita harus Ya. Kemudian muru'ah yang pembagian muru'ah yang ketiga yaitu muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya dan merasa malu apabila berbuat maksiat kepadanya. Jadi muru'ah terhadap Allah itu kita merasa malu apabila berbuat dosa. Ya, baik yang nampak maupun tidak nampak. Baik dilihat maupun tidak dilihat oleh manusia. Itu ya. Jadi itu ada 3 pembagiannya. Oke, kemudian contoh-contohnya. Ya, pertama menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. Jadi biasakanlah berkata atau berucap yang baik-baik ya. Jangan menyinggung orang lain. Kemudian menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam ya, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Ya, jadi biasakan berpakaian yang sopan ya, karena Islam mengajarkan kita untuk berpakaian yang baik ya. Ya, kemudian menjauhi pergaulan bebas dan zina. Ini juga dilarang ya. Kemudian menjauhi makanan dan minuman yang haram, misalnya minuman keras ya. Ya, apalagi? Ya, narkoba ya dan lain sebagainya. Ya, kemudian ya bisa juga dan bersedekah ya, menyantuni anak yang
Ya, dengan memberikan beasiswa. Kemudian tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Misalnya kalau kita jadi pemimpin, ya jadi pemimpin yang amanah ya, jangan mengambil hak orang lain. Ya, berikutnya ikhlas ya. Ya, kata ikhlas dari bahasa Arab ya, secara bahasa ikhlas berarti murni, tidak tercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ya, jadi ikhlas itu dia betul-betul dari hati yang paling dalam ya. Tidak ada maksud tertentu. Ikhlas karena Allah. Ya, karena kadang ada orang juga melakukan sesuatu karena dunia atau memiliki tujuan. Ya. Itu. Ya, ikhlas berarti suci dalam berniat ya, bersihnya batin dalam beramal. Tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit ria, serta mengharapkan ridha Allah semata. Ya, jadi dalam berbuat sesuatu itu tidak boleh kita harus mengharapkan imbalan atau pemberian ya. Misalnya ingin dipuji, misalnya asal bantu orang supaya kita disebut dermawan ya, itu tidak boleh. Nah, kita bantu ya ikhlas tanpa ada sesuatu. Bisa dipahami? Iya. Ya, kemudian Abdul Halim mengatakan bahwa ikhlas dapat dibagi menjadi tiga tingkatan. Pertama orang awam ya, atau umum. Ya, pada tingkatan seseorang beribadah tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia. Yang kedua, orang yang khawas atau khusus. Ya, pada tingkatan ini seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat ya. Dan yang ketiga orang khawasul khawas ya. Ya, ini seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dia tingkatannya tinggi karena betul-betul ikhlas hanya mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu. Ya. Pada kesempatan ini kita akan membuat proyek ya. Ya, proyeknya berupa membuat poster. Ya, buat poster. Ya, jadi dalam membuat poster itu harus menarik ya. Ya, harus menarik dan memiliki tujuan atau tema dari membuat poster. Jadi saya akan membagi kelompok ya. Kelompok satu berhubungan dengan ini kelompok satu ya, kelompok satu. Ya, kelompok satu berhubungan dengan ikhlas. Ya. Kelompok dua berhubungan dengan menjaga kehormatan. Ya. Kemudian ya, apabila ada permasalahan silakan ditanya ya. Kalau belum dimengerti silakan. Ya, kemudian Pak Guru kasih waktu selama 20 menit untuk mengerjakan posternya. Ya, ada pertanyaan? Ada? Ya, kalau tidak silakan dikerjakan posternya. Ya, silakan dikerja. Silakan.
Ya, setelah selesai kalian membuat poster, nah sekarang ini kita akan menampilkan masing-masing kelompok maju ke depan untuk menampilkan poster yang sudah dibuat. Ya, semula dari kelompok 1. Silakan. Kelompok 1 mana? 1. Ini. Oke, silakan. Ya, maju. Ya, semuanya maju. Lapis-lapis saja, lapis. Agit. Ya, kami dari kelompok 1 akan menampil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan hasil pembuatan poster kami. Ya. Kami buat. Ya, silakan dibaca. Baik, saya akan membacakan Langsung. makna dari kata ikhlas. Kata ikhlas dari bahasa Arab. Secara bahasa kata ikhlas berarti murni, tidak bercampur, bersih, jernih, mengosongkan dan membersihkan sesuatu. Ikhlas berarti suci dalam berniat, bersihnya batin dalam beramal, tidak ada pura-pura, lurusnya hati dalam bertindak, jauh dari penyakit ria, serta mengharap ridho Allah semata. Kaitannya ibadah secara bahasa ikhlas berarti tidak memperlihatkan amal kepada orang lain. Sedangkan secara istilah Al-Jurjani dalam kitabnya Al-Ta'rifat memberikan pengertian ikhlas adalah membersihkan amal perbuatan dari hal-hal yang mengotorinya, seperti mengharap pujian dari makhluk atau tujuan-tujuan lain selain dari Allah. Termasuk juga tidak mengharap amalnya disaksikan oleh selain Allah. Ali Abdul Halim 2010 menyatakan bahwa ikhlas dapat dibagi menjadi 3 tingkat, yaitu A. Orang awam atau umum. Pada tingkatan ini seseorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tujuannya mencari dan menghitung keuntungan dunia dan akhirat. Contohnya, seseorang melakukan ibadah sholat atau memberi sedekah kepada anak yatim dengan tujuan ini agar badannya sehat, hartanya banyak, mendapat bidadari, dan nantinya di akhirat masuk surga. B. Orang khawas atau khusus. Pada tingkatan ini, seseorang beribadah hanya untuk mencari keuntungan akhirat, bukan lagi berorientasi pada keuntungan dunia. Seseorang pada tingkatan ini beribadah sambil hatinya berharap untuk memperoleh pahala, surga, dan semua yang berorientasi pada akhirat. C. Orang khawas atau excellent. Seseorang masuk dalam tingkatan ini apabila ia beribadah tidak ada motivasi apapun kecuali mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ia beribadah setiap hari bukan sebagai kewajiban tetapi menjadi kebutuhan sebagai seorang hamba. Sekian. Ya, itu dari kami. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, silakan kembali. Oke, berikutnya kelompok 2, silakan. Ayo. Tidak apa-apa, lanjut.
Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil pencetakan poster dan tentang Ya. Menjaga kehormatan. diri. Ya. Baik, untuk lebih jelasnya saya serahkan kepada rekan saya. Baik, terima kasih kepada rekan saya telah memberikan saya kesempatan untuk membacakan apa itu menjaga kehormatan dan contoh-contohnya serta apa aja itu menjaga kehormatan. Ya. Menjaga kehormatan, maksud dari menjaga kehormatan adalah menjaga harga diri, nama baik dan kemuliaan diri. Dengan kata lain, menjaga harkat, martabat dan harga diri manusia. Menjaga kehormatan dalam bahasa Arab disebut dengan muru'ah. Muru'ah adalah proses menjaga tingkah laku seorang agar sejalan dengan ajaran agama, menghiasi diri dengan akhlak terpuji dan memenuhi segala bentuk keburukan. Selain muru'ah juga disebut dengan istilah ifah. Secara bahasa, istilah ifah berarti mencegah dari sesuatu yang tidak bermanfaat atau menjauhi hal yang buruk dan terlarang. Sedangkan secara istilah berarti sifatnya menjadikan seorang dapat menghindari dari menuruti hawa nafsunya. Sikap muru'ah dibagi menjadi 3 macam, yaitu muru'ah terhadap diri sendiri, maksudnya adalah mempertahankan serta melaksanakan perilaku yang mulia dan menghindari diri dari perilaku yang tercela dimanapun dan kapanpun, meskipun dalam keadaan sendiri. Yang kedua, muru'ah terhadap sesama makhluk hidup. Maksudnya adalah menjaga perilaku yang mulia dengan menghindari diri dari perilaku yang tercela kepada orang lain, baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Yang ketiga, muru'ah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maksudnya merasa malu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga membuat seseorang untuk selalu melaksanakan semua perintahnya, menjauhi semua larangannya, dan merasa malu apabila berbuat bermaksiat kepadanya. Untuk selanjutnya, contoh-contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari akan dibacakan oleh rekan saya kepadanya. Terima kasih kepada rekan saya. Saya akan membacakan contoh-contoh dari muru'ah. Contoh muru'ah dalam kehidupan sehari-hari adalah yang pertama, menjaga perkataan dengan tidak mengejek teman ataupun berkata kasar. Yang kedua, menggunakan pakaian yang mencerminkan syariat Islam, bukan menggunakan pakaian yang menampakkan lekuk tubuh. Yang ketiga, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Yang keempat, menjauhi makan dan minuman yang haram. Yang kelima, mempergunakan harta di jalan yang baik. Yang keenam, di antaranya bisa dengan bersedekah, menyantuni anak yatim, memberikan beasiswa. Yang ketujuh, tidak menyalahgunakan jabatan yang dimiliki. Saya serahkan kepada rekan saya. Baik, karena presentasi dari kami sekiranya cukup, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan bagi kelompok 2. Ya, saya kira untuk poster saya kira bagus semua ya, baik kelompok 1 maupun kelompok 2. Ya. Berikutnya, untuk kalian lebih paham tentang materi, saya akan membagikan lembar kerja ya. Ya, jadi kalian isi ya yang berhubungan dengan materi, yaitu ikhlas dan menjaga kehormatan. Itu satu orang. Bagi teman.
Cukup. Lagi. Lembaran kedua ada berapa lembar? 3. Tidak. Dari buku semua. Itu jawabannya. Nanti ada yang kerja ya? Oke. Mana tadi? Ini. Tiga. Lagi satu lembar lagi. Nomor 5 ada sih. Nanti diisi ya. Ala-ala saja. Sudah habis waktu. Kerja. Ya, silakan dikerja.
Ya, saya kira cukup bisa dikumpul LKPD-nya. Satu orang yang kumpul. Kumpul semua. Ya, silakan dikumpul. Ya, satu orang yang kumpul. Nah, kalau sudah, Mas. Ya, kasih. Ada nih. Ya, terima kasih pada kelompok 1 dan kelompok 2 sudah mengerjakan LKPD ya. Ya, jadi ya bagaimana pelajaran hari ini? Apakah menyenangkan atau tidak? Ya, ya bagaimana yang menyenangkan? Apakah semuanya? Hah? Ya, poster. Jadi ya membuat poster yang sangat menyenangkan ya. Ya, jadi ya kesimpulannya bahwa membuat poster itu sangat ya menyenangkan ya. Ya, dengan poster kita bisa memberikan maksud atau makna dari yang kita lakukan ya. Ya posternya tadi sudah bagus ya. Mudah-mudahan apa yang kita sudah buat tadi bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari ya. Ya, misalnya tentang ikhlas, pembagiannya ya, pengertiannya apa itu ikhlas, kemudian contohnya, ya, termasuk juga menjaga kehormatan ya, itu bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Apa itu menjaga kehormatan ya, kemudian pembagiannya juga tadi, dan contohnya, ya jadi kita sebagai pelajar atau siswa dalam melakukan sesuatu harus ikhlas karena Allah ya, bukan karena hal lain. Karena segala sesuatu tergantung niatnya. Ya, innama a'malu bin niat ya. Segala sesuatu tergantung niatnya. Kalau niatnya akhirat, ya insya Allah dia akan mendapatkan pahala ya, atau balasan di akhirat. Kemudian sebaliknya, apabila niatnya untuk dunia, dia cuma mendapatkan dunia. Nah, begitu pula dengan menjaga kehormatan ya. Ya, kalau menjaga kehormatan kita malu untuk berbuat dosa. Ya, berbuatlah yang baik-baik sebagaimana Nabi sudah mencontohkan agar kita selalu berbuat baik. Jauhi perbuatan dosa. Baik banyak orang maupun sendiri ya. Itu harus diingat ya, karena Allah itu Maha tahu walaupun kita sembunyi di mana, dan ada juga malaikat untuk mencatat amal perbuatan kita walaupun kita sembunyi di tempat gelap ya, itu semua dicatat amal kebaikan kita ya. Jadi sebagai siswa yang mengerti agama, yang paham agama, selalu berbuat yang terbaik ya. Jangan membuat kekacauan di lingkungan kita ya, baik di sekolah, di rumah, terlebih lagi di lingkungan tempat kita tinggal ya. Berbuatlah yang baik-baik, karena orang baik itu pasti akan disayang ya, dikenal dan diingat selalu oleh orang banyak ya. Kepada saudara hadirin kita silakan bacakan kesimpulan pelajaran hari ini. Baik, saya akan mencoba memaparkan kesimpulan dari pelajaran kita pada siang hari ini. Yang pertama, menjaga kehormatan.
Menguatkan iman dapat dilakukan dengan menjaga kehormatan, baik dalam ucapan, perbuatan maupun sikap. Menjaga kehormatan berarti mempertahankan martabat diri dengan menjauhi perbuatan tercela, memegang teguh nilai-nilai moral, serta menjalankan ajaran agama dengan penuh kesadaran. Dengan menjaga kehormatan, seseorang akan lebih dekat kepada Allah, lebih dihormati oleh sesama, dan memiliki keteguhan hati dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan. Keimanan yang kuat akan membimbing seseorang untuk selalu berada di jalan yang benar dan memperoleh keberkahan dalam hidup. Yang kedua, ikhlas. Menguatkan iman dapat dicapai dengan keikhlasan dalam setiap amal dan ibadah. Ikhlas berarti melakukan segala sesuatu semata-mata karena Allah, tanpa mengharapkan pujian, balasan, atau keuntungan duniawi. Dengan ikhlas, hati menjadi lebih tenang, jauh dari sifat ria dan egoisme, serta lebih mampu menghadapi ujian hidup dengan sabar dan tawakal. Keikhlasan juga memperkuat hubungan dengan Allah, menjadikan ibadah lebih bermakna, serta mendatangkan keberkahan dan ridhonya. Dengan demikian, iman akan semakin kokoh, membawa ketenangan jiwa, dan membimbing seseorang menuju kehidupan yang lebih baik di dunia dan akhirat. Itu saja kesimpulan dari saya. Sekian, terima kasih. Ya, terima kasih kepada saudara Hazrin sudah menyimpulkan pelajaran hari ini. Ya, pesan dari saya bahwa kita harus selalu semangat dalam belajar ya. Ya, karena menuntut ilmu adalah kewajiban setiap muslim. Ya, jadi walaupun kita mungkin rumahnya kita jauh ya, mungkin dengan cara jalan kaki ya, kita harus semangat dalam belajar. Ya. Karena setiap langkah orang yang menuntut ilmu akan mendapatkan pahala ya. Ya, walaupun mungkin kita ya merasa lelah, harus tetap semangat dalam belajar. Ya, pertemuan berikutnya kita akan mempelajari bab 8 ya, adab menggunakan media sosial. Ya, untuk pelajaran ini saya cukupkan. Yang ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.